Ada patroli, bapak lari. Nggak ada, balik lagi. Ya, namanya cari makan, Pak. Suami saya kerja bangunan di 85, pulang 2 minggu sekali. Anak saya 2 kemarin, anak saya meninggal nggak punya biaya. Saya juga malu, jadi gembel, malu saya. Kalau kerja saya nggak kayak gini, terus tiba-tiba diambil sama Satpol PP, gimana? Terus suka kayak gitu. Kalau ikut kegiatan PMKS atau pedagang, suka sedih, cuman gimana? Berburu street food memang asik ya pemberani, karena makanannya enak-enak dan murah. Seperti kue cubit yang legit, apalagi dengan aneka topping kekinian kayak gini. Atau makan di warung tenda pinggir jalan. Mau apa? Dari ayam goreng, bebek goreng, semuanya ada. Eits, tapi hati-hati kalau makan di pinggir jalan ya. Jangan sampai makan di lokasi kaki lima yang dilarang, seperti di trotoar. Makanya seperti para pedagang ini, rawan kena razia Satpol PP dan disita barang dagangannya. Saya akan mengikuti dan merasakan langsung bagaimana suka duka tim Satpol PP dalam bertugas menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat di wilayah kerja Kota Bekasi. Siap Pak Komandan, saya Cantika Pak. Apakah ada SOP-nya Pak yang harus kita lakukan? Dalam setiap bekerja, dalam setiap pelaksanaan, itu diatur oleh SOP agar jangan sampai terjadi suatu kesalahan. Kalau zaman dulu itu kan ada tendang ya, kemudian ada dorong, lakukan menurut hati ya. Siap 86 Komandan. Terima kasih untuk pengarahan dan petunjuknya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya. Inilah tugas pertama saya pemberani bersama 30 anggota Satpol PP lainnya, termasuk para tim wanita. Kami segera berangkat menuju lokasi yang sudah menjadi target penertiban. Dan benar saja, baru berjalan sekitar 15 menit, tepatnya di depan sebuah apartemen Kota Bekasi, kami mendapati sejumlah pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di sepanjang trotoar. Suara sirine mobil dan kedatangan tim Satpol PP pun langsung membuat sejumlah pedagang di lokasi ini panik dan berusaha untuk melarikan diri. Udah berhenti dulu. Nggak apa-apa, berhenti dulu. Jangan ini dulu, berhenti dulu. Nanti dikasih arahan dulu, berhenti, pinggir. Berhenti dulu, ke pinggir. Sini Pak, Bapak kumpul di sini. Dah. Kakak tahan kak. sini aja Pak. Nggak dibawa. Nggak dibawa. Diam. Sini aja Pak. Nggak dibawa, udah diam. Kalau bapak terus maju, saya bawa. Iya. Udah di sini dulu Pak. Payung-payungnya Pak, bawa, sebelumnya juga payung. Kita udah ngasih tahu Pak. Udah berapa Gimana kali dibilangin ya? pemberitahuannya? Tolong. Iya, udah nggak apa-apa di sini dulu nanti. Jalur Nanti jadi macet. diomongin lagi Pak. Nggak apa-apa Pak, di sini aja dulu. Bapak kalau ini dibawa, bapak maksa diri, ini Iya, saya angkut. betul. Ya, tolong, diam. Tolong Pak, kerjasamanya ya Pak ya. Jangan ditarik. Upaya penertiban yang dilakukan oleh tim Satpol PP ini bukan tanpa alasan, namun mengacu terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban umum. Fasilitas umum dan ruang publik dilarang dipergunakan untuk berjualan karena tentu dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan bersama. Namun rupanya tidak sedikit juga loh pedagang kaki lima yang tetap ngotot membela diri, bahkan sampai marah-marah di hadapan petugas. Soalnya kan kalau dari prosedur sendirinya Satpol PP mah kita juga
Kan ada itunya tuh prosedurnya. Iya, bukannya Langsung kita dobrak-abrik, enggak Pak, kita enggak obrak-abrik, tapi sebelumnya juga kan pasti kita sudah ngasih Kalau surat ada pemberitahuan pemberitahuan ya kita kan. mundur. Iya, sudah diberitahu kan Pak Belum ada sebelumnya. pemberitahuan. Belum ada, berarti cuma Bapak udah ngasih imbalan aja tuh ke tim kita gitu. Iya, intinya. ada. Saya didampingi oleh Pak Ade, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bekasi. Kami menjelaskan tentang peraturan yang berlaku dan kesalahan yang sudah dilakukan oleh Bapak penjual minuman dingin ini. Ya Satpol PP lah, ya siapa lagi Pak? Nggak mungkin. Satpol PP-nya siapa Pak? Kota Bekasi Timur ya. Kita nggak kenal orang-orangnya Pak, pokoknya kayak dinas Bapak. Nah, sih, emang kayak polisi. Enggak, orangnya siapa gitu. Ya, Supaya kita kita nggak, ini. iya bisa nanti. Kalau misalkan ada oknum yang memang Iya, makanya jangan langsung diobrak-abrik. kita langsung bisa cari orangnya siapa gitu, Iya. jelas gitu. Jangan Biar jelas. saya dari Iya, Satpol memang PP, jelas. saya kan Satpol PP. Iya, saya tahu Pak, Satpol PP Bapak. Apa saya minta ke Bapak kan enggak? Enggak. Lah iya, makanya jangan bilang Satpol PP yang ini siapa yang tugas- gitu kan gitu. Tugas keliling. Jadi jangan Bapak misalkan, wah karena saya melanggar datang ada yang pakai mobil patroli, ya udah saya kasih rokok nih, yang penting saya aman, nggak bisa. Pokoknya Jadi, silakan iya. Bapak dagang di tempat yang udah ditentukan di mana. Walaupun Bapak misalkan, Pak saya kan pengen usaha di sini berdagang. Bapak silakan koordinasi dengan Dinas UMKM. Di situ ada penataan PKL di mana penempatannya. Secara resmi izin dari wali kota. Kalau begini kan jadi kejar-kejaran. Ada patroli, Bapak lari. Nggak ada, balik lagi. Ya, namanya cari makan Pak. Berarti udah nih berkomitmen ya Pak. Setelah sempat terjadi perdebatan antara petugas dan para PKL liar, akhirnya usaha kami membuahkan hasil. Hari ini petugas Satpol PP masih memberikan dispensasi untuk tidak mengangkut lapak jualan mereka. Namun para pedagang ini harus segera membongkar dan membawa lapak mereka dan berjanji mulai besok tidak akan berjualan lagi di semua kawasan yang dilarang untuk berjualan. Oke, pemberani. Jadi di sini tadi masih ada pedagang yang ngotot. Dia tidak mau barang-barangnya diangkut dan tadi udah memiliki kesepakatan kepada Bapak Ade untuk tidak mengulangi lagi dan mereka menerima konsekuensinya kalau apabila besok masih terlihat di jalanan dan di trotoar jalan ini mereka masih berdagang, maka dagangannya langsung diangkut. Wah, menghadapi situasi seperti ini membuat saya sedikit agak gugup dan takut nih pemberani. Selain itu, jujur saya benar-benar tidak tega melihat para pedagang kecil yang harus kehilangan tempat berjualannya. Oke pemberani, penertiban belum selesai sampai di sini. Saya dan tim Satpol PP Kota Bekasi segera bergegas menuju kawasan Jalan Bintara Bekasi. Karena lokasi ini disinyalir masih banyak terjadi pelanggaran para pedagang kaki lima. Nah, selanjutnya ada sebuah kios kecil yang menjadi target pembongkaran kami berikutnya. Pemberani, jadi kalau barang-barang kayak gini isinya di dalam bangunan yang tadi kita rombak, ternyata isinya tuh nggak sampai di bawah juga. Jadi isinya tuh kita keluarin dulu, baru nanti untuk para pedagangnya kalau mau diambil, diambil. Tapi kalau nggak ada pedagangnya gimana Mbak? Barang-barangnya taruh di mana? Iya, kita kan sebelum pembongkaran itu nggak langsung bongkar dadakan ya. Kita pasti kasih tahu. Berarti udah kasih tahu dulu ya? Pasti akan ada pembongkar. Tapi kan masih banyak yang tidak mengindahkan kata-kata kita gitu. Wah, proses pembongkaran kios ini ternyata lumayan menguras tenaga saya nih pemberani. Karena sebelum berhasil diangkut, saya harus menghancurkan pondasi yang terbuat dari beton dengan menggunakan ganco besi. Oke pemberani, ini terbukti banget dia membangun itu di atas atau di samping saluran air. Ini juga pasti bakal menyebabkan kebanjiran kalau kita tidak merombak ini dan juga mengganggu pengguna jalan. Meskipun dengan berat hati,
sang pemilik harus merelakan kios jualannya diangkut petugas Satpol PP. Iya, ini kita mohon maaf ya, bukannya mau matiin mata pencarian Bapak, tapi kita menjalankan tugas sesuai SOP gitu ya. Di perpot security, apa namanya, masih ini mobil Camry yang tadi dirapiin gitu. Karena saya rapiin kan nggak ada. Ya kan, dibongkar juga. Nanti ini kan bisa Bapak bawa kembali ya. Datangnya kemana tuh? Datangnya ini nanti ke kecamatan aja Pak, karena nanti koordinasi lagi gitu ya. Terima kasih banyak ya Pak. Bapaknya juga nggak tahu, ternyata, aduh, saya ingat. Kayaknya bapaknya juga mata pencariannya mungkin cuma itu, tapi kita juga kan sebagai anggota nggak tahu, cuma menjalankan tugas. Menjelang sore hari, razia penertiban masih terus kami lanjutkan. Kali ini, sasarannya adalah PMKS atau penyandang masalah kesehatan sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mulai dari pengamen, pengemis, anak jalanan, hingga tunawisma, tak luput dari pantauan tim Satpol PP. Aku deg-degan tadi nemu yang kayak apa? Itu preman ya? Anak pang apa kalau disebut? Mereka kadang-kadang minum alkohol. Untuk perintah maksa itu dia menghilangkan rasa malu atau seperti apa, dia minum alkohol. Tak jauh dari lokasi penertiban anak jalanan, kami melihat ada 2 orang badik jalanan yang sempat berlari menghindari petugas. Dan ternyata mereka adalah ibu-ibu muda yang sudah beberapa kali terjaring razia petugas Satpol PP Kota Bekasi. Iya, ibu takut kenapa kok nangis? Nggak takut Mbak. Iya, sedih. Iya, kenapa sedihnya Mbak? Nggak ada lapak lagi kemarin udah muter-muter itu ada lapak di Jati Asih. Cuman ada taugahnya jangan di sini terus-terusan gitu. Iya, jangan di sini. Tapi kan di sini juga kita menertibkan. Semuanya ya. Mbak, Cuman habis ya Pak. berapa kali minta maaf sama saya? Kemarin sekali, sama ini 2 kali Pak. Sudah berapa kali dibawa ke rumah singgah? Sekali. Sekali. Sudah berapa lama? Berapa kali dibawa ke Mako Satpol PP? Sekali. Sekali. Iya. Dulu bikin perjanjian seperti apa? Saya jawabnya insya Allah terus saya minta itu. Ini dia jawabnya siap tidak untuk di sini lagi. Ayo, Berapa kali? Masih ada dokumennya di saya. Ya berapa kali? Udah berapa kali? Berarti ini yang kedua kali. 2 kali. Sering lebih, Pak. Sering. Enggak, saya 2 kali ini. Pagi ketangkep, sore udah berjanji tidak akan mengulangi lagi, malam masih jalan lagi. Iya. Jadi kalau ketahuan sekali lagi ini lama ditahan. Jadi gini, semua juga cuma modus doang. Iya. Menjual rasa iba orang untuk ngasih sesuatu. Padahal kalau dia bekerja masih mampu. Lihat, masih sehat. Iya. Saya lagi ya kita nggak ada modal, hidup kita udah nggak ada modal. Ya mungkin lebih di Kalau mau disurvey saya bohong, saya pernah kerja di PT ini, saya pernah buat jualan pencahaya, mau nggak kalau mau disurvey silakan. Saya terpaksa turun di jalan, suami saya kerja bangunan di 85, pulang 2 minggu sekali. Anak saya 2 kemarin, anak saya meninggal nggak punya biaya. Saya juga malu jadi gembel, malu saya. saya mau nangis tapi nggak bisa. Tapi dada saya tuh udah nyesek banget ngeliat gimana ya. Masyarakat bener membutuhkan uang, semuanya uang. Tapi kita juga menjalankan tugas. Ya kembali lagi ya Pak ya. Tugas harus kita jalankan dan kita harus berprofesionalnya harus tinggi ya Pak ya. Itu karena melanggar dia. Iya karena dia melanggar, udah berulang-ulang kali. Jadi mengganggu ketertiban umum. iya, untuk rasa perasaan sedih kita juga kita kesampingkan dulu untuk pekerjaan kita ya Pak ya. Hasil penertiban hari ini cukup membuahkan hasil. Semua PMKS berhasil diangkut dan dibawa ke Mako Satpol PP Kota Bekasi. Selanjutnya mereka akan mendapatkan pembinaan oleh tim Pak Edi Sukamto dan Pak Ombot. Nah, ini yang jadi permasalahan, ada beberapa sebetulnya orang-orang ini adalah sudah terbiasa.
Wah, saya benar-benar salut melihat kinerja dari tim Satpol PP Kota Bekasi. Menjelang malam hari pun, semua anggota masih terus bersiaga. Malam ini, saya dan semua tim akan melakukan penertiban di sejumlah rumah indekos. Karena diduga sering terjadi pelanggaran tindak asusila. Permisi, Pak, Bu. Oke, di sini kita udah dilihat nih ada 2 sendal pria dan wanita ya di dalamnya ya Mbak ya. Tapi dia tidak mau membuka pintunya. Rupanya tidaklah mudah loh pemberani. Razia penertiban kos seperti ini harus dilakukan dengan sabar dan humanis. Karena tak jarang, para penghuni kos banyak yang tidak kooperatif dengan petugas. Sebenarnya prihatin kalau Mbak ini dalam kondisi sakit, kurang fit ya. Tetapi pada saat ini kurang tepat juga gitu. Ya Masnya ada di kamar Mbaknya. Ini yang menjadi persoalan ya. Harusnya orang tuanya. Mbaknya lagi sakit ya? Ya. Mas ya. Setelah menyisir ke semua kamar, memang banyak yang terbukti melakukan pelanggaran. Mulai dari pasangan tanpa ikatan sampai yang tidak memiliki kartu identitas diri. Selanjutnya, mereka akan dibawa ke Mako Satpol PP Kota Bekasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ini sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2004 tentang perbuatan asusila. Kita selalu rutin melakukan pengawasan, melihat kebutuhan. Nah, pada malam hari ini, kali ini mau menjelang juga bulan Ramadan, kita lebih perketat lagi. Keesokan paginya, saya sengaja datang ke rumah Bu Dwi, salah satu anggota tim Satpol PP Kota Bekasi, supaya bisa berangkat bersama-sama. Aduh, Ibu lagi ngapain? Ini nggak kesiangan kita berangkat kerja. Iya, repot banget Cantika. Nyari ini nih, apa namanya, suapin anak dulu. Lagi pada makan ngurusin. ya? Iya. Sarapan. Wah, saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata seperti inilah kesibukan Ibu Dwi sebelum berangkat bekerja. Ia harus bisa membagi waktunya sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang petugas Satpol PP. Sebuah tanggung jawab besar yang tidak mudah dilakukan. Ini kenapa Bapak kakinya? Kena minyak, kena panas. Kena minyak. Dia waktu goreng, bakso aja. Oh, jualan juga bakso-baksoan Pak? Ya kalau lagi nggak ada kerjaan ya kita jualan di depan sini ya. Aduh, saya nggak kuat ngeliatnya Pak. Ini tapi bisa jalan Bapaknya? Ya bisa walaupun pincang sedikit. Sekolah sampai nelfon ke kita gitu, maksudnya ini anaknya nggak ada yang jemput. Kata saya, kita juga lagi ada giat, makanya gimana ya perasaannya? Tadi aja kemarin gak ada yang jemput, tapi gurunya nelfon ke saya. Maksudnya saya lagi kerja. Berarti anak-anak selalu dititipin ya Bu ya? Ya kalau misalkan suami lagi gak ada kerjaan, ya sama suami. Kalau lagi ada kerjaan, ya udah. Suka kepikiran kayak ya Allah, tandanya posisi anak saya kayak gini gimana? Kalau kerja saya nggak kayak gini, terus tiba-tiba diambil sama Satpol PP gimana? Karena suka kayak gitu. Kalau ikut kegiatan PMKS atau pedagang, suka sedih. Cuman gimana? Rupanya hal yang sama pun juga dirasakan oleh Bu Ingrid yang juga anggota Satpol PP wanita. Selama bertugas melakukan penertiban, Bu Ingrid sering mengalami pertentangan batin. Bahkan dirinya sering dicaci maki dan dianggap sebagai musuh besar oleh sebagian pedagang kaki lima. Setelah pekerjaan selesai, nah itu kan wajib ya. Kalau kayak aku deh gitu, pasti sebisa mungkin jangan lepas ibadah.
Nah pada saat beribadah itu, ya aku berdoa gitu. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak suka pada kita tidak sampai terjadi. Iya, karena kita juga bekerja ya Bu ya. Ya aku benar-benar gitu ya, dalam hati aku pribadi nggak ada yang aku tambah-tambahin. Walaupun mereka mencerca, mencaci maki, sumpah serapah kepada kita, tapi aku tetap berdoa untuk kebaikan mereka. Sejatinya, segala kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP adalah bentuk tanggung jawab dan pengabdian terhadap profesionalitas pekerjaan demi menciptakan kenyamanan bersama. Di balik seragam yang mereka kenakan setiap hari, semua anggota Satpol PP hanyalah manusia biasa seperti kita yang memiliki hati nurani yang juga harus dihargai dan dihormati. Pemberani, saya salut banget dengan tim Satpol PP Kota Bekasi yang dimana saya banyak sekali mendapat pengalaman dan juga saya mengucapkan selamat hari jadi Satpol PP seluruh Indonesia. Dan berani coba?